Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula, Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan. Dalam bacaan Injil di sini mengandaikan ada sesuatu hal, yakni bahwa nubuat itu akan terjadi. Nubuatnya sudah dibicarakan dalam bacaan yang pertama tadi. Dan sekarang Tuhan Yesus seolah-olah menunjukkan bahwa nubuat yang sudah dibicarakan oleh Nabi yang dahulu itu sudah terlaksana. Lalu yang kedua yang mau diungkapkan oleh Tuhan Yesus adalah hanya orang yang peka yang mampu melihat Elia datang. Hanya orang yang peka saja yang mampu untuk melihat Elia datang. Kalau orang yang nggak peka, dia hanya mau tahu blegere Elia seperti zaman dulu yang datang kembali, didatangkan. Tetapi orang yang bisa melihat, orang yang peka, imannya mampu melihat, mata imannya mampu melihat itu, dia mampu melihat bahwa Elia ada di dalam wujud yang lain, yakni dalam Yohanes Pembaptis. Maka kita bisa melihat di sana, hanya orang yang nggak peka itu pasti akan menuntut Elia harus datang terlebih dahulu. Tapi orang yang peka akan melihat bahwa Elia sudah datang dalam diri Yohanes Pembaptis. Maka ibu, bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan, di situ juga mau mengandaikan bahwa yang mampu menangkap kehadiran Anak Manusia itu juga orang yang peka. Dia orang yang mampu menangkap kehadirannya. Maka di sana dibutuhkan, yakni orang beriman harus membuka mata hatinya, mata imannya, supaya mampu melihat. Nah, orang yang nggak peka di sana juga mau diungkapkan bahwa dia akan menyiksa Anak Manusia itu, akan membuat Anak Manusia menderita. Kenapa? Karena dia tidak mampu menangkap Anak Manusia itu. Padahal kalau dalam orang yang peka mampu untuk mendengarkan setiap sabda, pewartaannya, karyanya pun itu bisa dinikmati, dan keselamatan pun itu juga bisa dirasakan, damai bisa dirasakan pula. Tapi orang yang enggak peka akan menyiksa Anak Manusia itu. Jadi orang yang enggak peka memperlakukan Anak Manusia itu sekehendak hati. Nah, di sini kita mau melihat bahwa kalau demikian, orang yang mampu menangkap kehadiran Anak Manusia adalah orang yang peka. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, nanti kita juga akan melihat pada saat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang peka siapa? Orang Yerusalem tidak peka. Orang Bethlehem hanya diwakili oleh gembala. Kita bisa melihat, ternyata ini juga menjadi semacam nubuat juga. Tapi walaupun itu nubuat, tetapi itu sudah terjadi karena Tuhan Yesus yang mewartakan. Tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata butuh kepekaan. Maka kalau demikian, pada masa Advent ini kita diajak untuk mengasah kepekaan itu, supaya dalam kehidupan kita sehari-hari kita nanti akan mampu untuk menangkap kehadiran Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus yang macam apa? Kehadiran Tuhan Yesus yang mungkin hadir dalam setiap pribadi orang lain.
Dan pasti kalau itu Tuhan Yesus yang hadir, kehadiran orang lain yang mungkin juga memberikan kritikan terhadap diri kita, tujuannya untuk membangun, tujuannya adalah untuk membuat kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan peka melihat, oh Tuhan tetap hadir pada zaman kita sekarang. Jadi Tuhan tidak hanya hadir yang ulang tahunnya akan kita rayakan 25 Desember yang akan datang. Tidak. Namun Tuhan juga hadir pada masa kita sekarang. Maka hanya orang yang peka yang mampu melihat, oh kehadiran Tuhan melalui pribadi-pribadi lain. Nah, kalau demikian kita diajak oleh Tuhan melalui bacaan Injil ini untuk membentuk diri sedemikian rupa supaya menjadi orang yang peka, sehingga nantinya pada saat hari Natal kita tidak hanya merayakan Natalnya saja, namun kita bisa memahami dan merasakan sebetulnya Tuhan itu mau mengharapkan apa sih dengan inkarnasi Sang Firman itu bagi kita. Ada apa sih? Maka hanya orang yang peka saja yang mampu menangkap, sehingga tidak jatuh hanya dalam formalitas ulang tahun, tidak jatuh hanya dalam liturgi yang dirayakan, tidak hanya jatuh di dalam gegap gempita perayaan Natal, namun ada sesuatu yang bisa ditangkap, yakni apa? Oh, Sang Mesias yang hadir itu tidak hanya dalam diri Tuhan Yesus, namun juga Sang Firman yang hadir di dalam hati kita masing-masing. Selamat merenungkan.